Contohnya, seseorang rela mengorbankan perasaan keluarga demi kenyamanannya, atau mengorbankan rekan kerja demi kepuasan pribadinya, atau yang sekarang ini fenomena narsis yang ekstrim, di mana validasi orang lain segalanya. Validasi itu pengakuan. Kalau dia tag seseorang, dia tidak disapa, merasa gak berharga lagi. Dia butuh validasi, dia butuh pengakuan orang. Nah, kita sudah mendengar menjadi hamba uang, cinta akan uang. Ini mengukur segala sesuatu, termasuk kebahagiaan harga diri dari materi. Kita sudah lihat banyak contoh rela melakukan korupsi, menipu rekan bisnis. Tapi yang lebih bahaya lagi, bekerja tanpa batas sampai mengabaikan ibadah dan keluarga hanya demi menumpuk kekayaan. Hari ini kita lanjut poin berikutnya. Yang dua itu saya percaya kita sudah paham, amin. Jangan jadi korban di sana. Nah, selanjutnya kita lihat kalimat berikutnya dikatakan, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Membual ini suka membesar-besarkan diri sendiri, mengaku-ngaku punya kemampuan, padahal tidak punya. Kekayaan yang sebenarnya tidak dia miliki, tapi sebenarnya untuk mencari perhatian. Ini contohnya bagaimana? Membuat, kalau kepanasan bisa diturunkan lagi, karena tadi karena cuaca agak dingin, agak dinaikkan, jadi boleh karena ada saya lihat gini-gini ya. Jadi tolong dikembalikan ke normal saja. Haleluya. Nah, saudaraku, orang yang membuat cerita bohong di media sosial tentang kesuksesan atau pencapaiannya supaya dipandang hebat oleh orang lain, itu membual. Tapi kalau dicek belum tentu. Haleluya. Menyombongkan diri, ini keangkuhan yang memandang rendah orang lain, menganggap orang lain semua di bawah levelnya. Kalau nggak selevel, siapa lu? Gitu. Seseorang selalu meremehkan pendapat orang lain, merasa paling benar, merasa paling suci, memperlakukan orang miskin atau orang lemah secara kasar, merasa statusnya lebih tinggi, merasa dirinya paling benar, sulit diajar, tidak mau ditegur, mencari pujian manusia. Kita perlu tahu, kesombongan adalah dosa yang menjatuhkan Lucifer. Katakan kiri kananmu, jangan sombong ya. Haleluya. Saudaraku, kesombongan ini sering dibungkus dengan keberhasilan. Padahal Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak. Baik dalam Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 5 isinya sama. Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang mau dikasihani Tuhan katakan sayang. Jadilah semua rendah hati. Amin. Bahkan Amsal 16 ayat 18 berkata, keangkuhan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku, semakin tinggi Tuhan mengangkat kita, semakin rendah hati kita harus hidup. Haleluya. Semakin baik keadaan ekonomi kita, semakin rendah hati kita hidup. Amin. Haleluya. Dikatakan selanjutnya tadi menjadi pemfitnah. Ini menggunakan kata-kata untuk merusak reputasi orang lain. Dia menjatuhkan sesama
bahkan bisa lebih parah, menghina nama Tuhan. Aku udah begini, aku udah begitu, kok Tuhan gak tahu loh? Itu termasuk memfitnah Tuhan. Contohnya menyebarkan gosip atau berita bohong, hoax, bisa di tempat kerja untuk menjatuhkan posisi rekan kerja supaya dia naik. Ini orang dunia, di sini tidak ada. Orang duniawi maksud saya. Tapi ini peringatan kepada kita supaya waspada. Karena itu roh zaman ini. Selanjutnya dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Berontak terhadap orang tua ini, oh ini berarti dalam keluarga itu sudah runtuh otoritas. Yang punya otoritas dalam keluarga itu adalah orang tua. Tapi anak tidak lagi hormat orang tua, menolak untuk tunduk, melawan didikan orang tua. Contoh sederhananya, anak yang membentak orang tuanya karena tidak dituruti keinginannya, itu termasuk berontak. Haleluya. Ngegas istilah sekarang kalau disuruh orang tua. Tapi juga anak yang menolak merawat orang tua yang sudah lansia, itu juga berontak terhadap orang tua. Kecuali seorang tua masih bisa beraktivitas, tapi kalau sudah lemah, ada orang-orang, ada anak-anak yang tidak begitu peduli. Dan selanjutnya dikatakan tidak tahu berterima kasih, menganggap semua kebaikan orang itu layak dia terima. Tidak ada rasa syukur, selalu merasa kurang, mudah melupakan jasa orang lain. Contohnya, seseorang sudah ditolong saat kesusahan, namun ketika dia sukses, dia lupa. Dia mencampakkan orang yang menolongnya tanpa rasa bersalah. Ada saudara lihat contohnya? Ada banyak. Itu tidak tahu berterima kasih. Sekecil apapun saudara dapat, belajar berterima kasih. Amin. Amin. Jangan merasa layak menerimanya. Gak ada kita ini yang layak. Haleluya. Dikatakan tidak mempedulikan agama. Ini hidup yang profan atau duniawi. Apa maksudnya? Menganggap remeh hal-hal yang kudus. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Gak menghargai nilai-nilai rohani. Salah satu, saat beribadah main game, itu gak peduli agama. Itu gak menghargai ibadah. Itu gak menghargai nilai-nilai rohani. Kita semua bertobat. Haleluya. Semalam saya ajari muda-mudi itu tentang distraksi. Lebih menghormati notifikasi handphone daripada menghormati suara Tuhan melalui firman. Itu zaman sekarang. Awalnya pengen balas pesan, lama-lama scroll semua media, akhirnya habis waktu. 5 menit, 10 menit berdoa serasa lama, tapi berjam-jam di gadget gak terasa. Itu gak peduli lagi akan hadirat Tuhan. Saudaraku, mempermainkan simbol-simbol iman juga sebagai lelucon, itu gak menghormati agama. Mari kita waspada. Haleluya. Haleluya. Merasa ringan khotbah ini, tapi ini penting. Amin saudaraku. Selanjutnya dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka memfitnah, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kita lihat satu persatu. Tidak tahu mengasihi.
Ini terutama dalam keluarga, kehilangan kasih alami dalam keluarga. Kasih alami itu dalam keluarga itu kasih storge. Satu darah itu sudah pasti apapun masalahnya bisa mengasihi keluarga. Tapi zaman ini udah banyak mati rasa. Hubungan darah gak lagi memiliki arti. Hati menjadi dingin, mati rasa. Contohnya KDRT. Suami istri KDRT. Banyak contohnya. Orang tua yang membuang anak, atau anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan karena masalah warisan. Itu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Oh, yang bagaimana ini orangnya? Keras kepala, pendendam, menolak untuk mengampuni. Itu gak mau berdamai. Kalau ada konflik, memilih untuk memutuskan hubungan daripada menyelesaikannya. Contohnya seseorang menyimpan sakit hati selama bertahun-tahun, menolak untuk jumpa, menolak misalnya ada acara, tapi dia ada di situ nggak mau datang. Itu dia tidak mau berdamai. Saudaraku, mari kita semua waspada. Goncang kiri kanan saudara, waspada. Sukalah berdamai. Amin. Dikatakan tadi suka memfitnah. Oh, ini berasal dari kata diabolos. Ini sifat iblis. Suka mengadu domba, memelintir fakta untuk menghancurkan orang lain. Contohnya, sengaja menceritakan kelemahan atau rahasia temannya kepada orang lain dan dibumbu-bumbui dengan kebohongan supaya teman itu dijauhi, supaya jangan ada kawannya. Itu memfitnah. Selanjutnya dikatakan tidak dapat mengekang diri. Ini bagaimana? Hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu, emosi, keinginan daging tanpa ada rem. Oh, bagaimana kalau kendaraan tanpa ada rem? Yang terjadi di Prasta gitulah. Kecelakaan beruntun kan? Dinyalakan 1000 lilin, apalagi gunanya? Sudah terjadi bahaya. Tidak ada kontrol sama sekali. Seseorang yang mudah meluapkan kemarahan secara fisik. Ini sering terjadi di jalan raya ya. Atau orang yang kecanduan judi, kecanduan pornografi, tidak bisa mengerem keinginannya, tidak bisa mengontrol dagingnya. Dan manusia modern saat ini sulit mengendalikan emosi, sulit mengendalikan hawa nafsu, sulit mengendalikan perkataan, sulit mengendalikan media sosialnya. Kalau ada masalah sikit-sikit posting supaya orang tahu beginilah aku. Itu tidak bisa mengendalikan diri. Tidak perlu hal itu. Amin, saudaraku. Padahal salah satu buah Roh Kudus adalah yang terakhir, penguasaan diri, pengendalian diri, penguasaan diri adalah bukti kedewasaan rohani. Amin. Amin. Saya cek diri saya kalau menghadapi anak-anak kita muda-mudi. Tapi kadang plus juga. Ya, keributan. Apalagi kalau mereka bermain game. Berlumba suara paling kuat. Memang iya, anak muda memang bebas berekspresi, tapi harus teratur juga, men. Kadang dari ini, gitu. Tapi saya cek, bertumbuh, diketawain aja. Haleluya, haleluya.
Dan selanjutnya dikatakan garang. Oh, ini apa? Bersifat liar, kejam, tidak berperi kemanusiaan, bertindak kasar seperti binatang buas, gak kenal belas kasihan. Itu garang. Contohnya maraknya kasus perundungan yang dikenal sekarang bully membuli, biasa ini di sekolah ya. Kalau misalnya dilihatnya baju temannya gak seperti baju dia, ya, atau dibully dia gak pintar, misalnya lemot, ya, dibully. Saudaraku, perilaku anarkis. Saudara lihatlah kalau demo, itu garang, sampai merusak barang-barang, merusak fasilitas untuk menyampaikan pendapat. Waspada. Amin. Jangan jadi garang. Garang aja sama setan. Haleluya. Kalau sama sesama jangan, amin. Tidak suka yang baik, ini membenci kebaikan, membenci kebenaran. Orang-orang ini merasa tidak nyaman atau justru memusuhi ketika melihat orang lain hidup lurus. Sok rohani, sok suci. Dia benci orang jujur, dia benci orang yang lurus. Ketika seorang, misalnya saudara di perusahaan, ketika seorang karyawan memilih bekerja jujur, menolak suap, rekan-rekan kerjanya justru menjauhinya, mengejeknya, bahkan berusaha menyingkirkannya. Mari kita menjauhi hal itu, amin. Apalagi saudara yang kerja di pemerintahan misalnya, di perusahaan, ya. Ada teman kami dulu, pemain musik dia, rohani, PNS, gak nyangka-nyangka, wakil kepala sekolah, ternyata jatuh, korupsi, penjara, landing. Di kita gak bisa jamin kalau sudah pemusik, kalau sudah penyanyi, kalau sudah berkhotbah, gak jatuh, gak jamin. Selanjutnya dikatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Suka mengkhianat ini gak setia orangnya, menjual atau mengorbankan teman, keluarga, atau iman demi keuntungan pribadi. Membocorkan rahasia tempatnya bekerja misalnya, atau tempatnya melayani kepada saingannya, kepada kompetitornya, demi mendapatkan yang lebih atau pujian kepada dia. Itu mengkhianat, memburuk-burukkan orang. Jangan ada kita di sini jadi pengkhianat, amin. Haleluya. Jadi orang setia, setia sama teman. Amin. Haleluya. Setia sama pasangan. Amin. Tidak ada suami istri pengkhianat di sini, amin. Amin. Tidak ada berselingkuh di sini, amin. Amin. Haleluya. Setia pada gereja. Haleluya. Setia pada Tuhan Yesus. Dikatakan tidak berpikir panjang. Ini orangnya bagaimana? Ceroboh, gegabah. Kalau istilah sekarang impulsif. Apa itu impulsif? Tidak memikirkan resiko. Ya. Kalau begini, apa nanti yang jadi? Itu dia impulsif, gak dipikirkan. Bertindak hanya berdasarkan emosi sesaat, tanpa memikirkan jangka panjang bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Ini saudaraku, salah satu tidak berpikir panjang ini
mengambil pinjaman online demi gaya hidup mewah. Banyak sekarang itu kena. Ya gampang, klik ini. Tapi selanjutnya cara melunasinya nggak dipikirkan bagaimana, akhirnya menyusahkan keluarga. Berlagak tahu, ini hampir sama dengan sombong tadi ya. Menjadi buta oleh kesombongan, mungkin dia pintar, merasa diri paling pintar dan menolak untuk diajar dan ditegur. Baru belajar sedikit, tapi langsung merasa lebih pintar. Masih mahasiswa semester 1 sudah merasa lebih pintar dari orang tuanya, sudah merasa lebih pintar dari pendetanya, atau menolak setiap masukan yang diberikan. Itu berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oh, ini pencinta kesenangan duniawi, menjadikan kenyamanan jasmani dan hiburan sebagai berhala utama. Ini perhatikan. Sementara hubungan dengan Tuhan digeser, prioritasnya paling akhir. Perhatikan ya. Seseorang selalu punya waktu untuk, misalnya untuk liburan, untuk menonton konser, untuk nongkrong berjam-jam, tetapi selalu beralasan sibuk atau letih kalau diajak melayani. Kalau urusan lain bisa dia, tapi kalau diajak melayani selalu berkata sibuk atau lelah. Diajak beribadah selalu berkata sibuk atau lelah. Inilah puncak kerusakan manusia. Manusia lebih mengejar hiburan, lebih mengejar kesenangan, lebih mengejar popularitas, lebih mengejar kenyamanan, lebih mengejar kenikmatan dunia daripada hadirat Tuhan. Inilah dia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hari-hari ini banyak orang kuat begadang demi hiburan, tapi mengantuk saat ibadah. Betul apa betul? Nonton bola tahan sampai jam 6 pagi, tapi setengah jam khotbah ngantuk. Itulah dia, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya ulang, hari-hari ini banyak orang kuat begadang demi hiburan, karena di handphone kita banyak hiburan, tapi mengantuk saat berdoa. Sebentar saja berdoa bisa mengantuk. Masih baca satu pasal gak nyanggup. Itu dia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku, kasih kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih kepada kesenangan. Amin. Makanya saya berulang-ulang berkata, kalau engkau pegang HP, kalau engkau scroll sosial media, ingat, sudah adakah engkau berdoa hari itu? Sudah adakah engkau baca Alkitab hari itu? Kalau tidak, letakkan HP-mu, berdoalah, menyembah Tuhanlah, bacalah Alkitabmu. Amin. Haleluya. Karena itulah kekuatan saat ini. Di luar aku, kamu tidak sanggup berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Dan poin terakhir dari ayat 1 sampai 5 dikatakan, beribadah tetapi memungkiri kuasa ibadah. Dikatakan ayat 5a, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Perhatikan, seseorang bisa rajin ke gereja, hafal ayat Alkitab, aktif melayani, pandai berdoa, terlihat salah, namun semua itu belum tentu menunjukkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Contohnya siapa di Alkitab? Orang Farisi. Mereka ahli dalam Taurat, rajin beribadah,
tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Matius 15 berkata 8-9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Saya ajak mudah-mudi konsen beribadah. Itu makanya semalam saya sampaikan tentang distraction generation. Generasi ini penuh dengan distraksi, mengalihkan perhatian. Fokus dulu, fokus, konsentrasi. Tutup mata kalau berdoa, tutup mata saat menyembah Tuhan. Kecuali pada saat nyanyi mungkin nggak tahu lagunya, nggak apa-apa, buka mata. Tapi kalau sudah menyembah, fokus saja. Karena kalau sudah buka mata itu udah nggak fokus. Kenapa kita diajari tutup mata berdoa? Supaya fokus, supaya jangan terdistraksi dengan sekeliling, dengan segala sesuatu yang kita lihat. Amin. Haleluya. Gereja Sardis contoh lagi, Wahyu 3:1, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jangan dikatakan gereja hidup padahal rohani mati. Di sini kita semua hidup, amin. Ini disampaikan supaya kita waspada, amin. Haleluya. Makanya saat memuji Tuhan fokus, saat menyembah Tuhan fokus. Sadari siapa yang kita jumpai dalam ibadah. Ngapain kita datang ke sini? Beribadah. Beribadah. Titik. Berarti menyembah Tuhan. Berarti mendengar firman. Bukan untuk main game, bukan untuk main sosial media, bukan untuk gosip, tapi menyembah Tuhan. Haleluya. Ayat 5b-nya dikatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan di sini atau kuasa yang dimaksud bukan sekedar mujizat, tetapi dikatakan kuasa Injil. Itu apa? Mengalahkan dosa, mengubahkan hidup, memulihkan karakter, menghasilkan kekudusan. Itu kuasa ibadah. Roma 1:16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Perhatikan, jika seseorang bertahun-tahun beribadah, tetapi tetap pemarah, tetap pendendam, tetap hidup dalam dosa, tetap tidak bertumbuh, berarti itulah orang yang memungkiri kekuatan ibadah. Goncang kiri kananmu, jangan pungkiri kekuatan ibadah. Berubahlah, bertumbuhlah, kuduslah. Haleluya. Orang yang gak berubah, itulah orang yang memungkiri kekuatan ibadah. Padahal Injil, firman yang disampaikan dalam ibadah, itu kuasa yang mengubahkan. Katakan amin. Mengubahkan hidup, mengalahkan dosa, memulihkan karakter, menghasilkan kekudusan. Haleluya. Titus 1:16 berkata begini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mungkin kita secara mulut gak sangkal Tuhan itu, tapi perbuatan kita bisa menyangkal Dia. Itulah Titus 1 ayat 16 ini. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Gak sanggup berbuat baik. Itulah orang yang memungkiri kekuatan ibadah. Kuasa Allah selalu menghasilkan perubahan hidup. Orang yang sungguh-sungguh mengalami Kristus tidak akan tetap sama. Sebab 2 Korintus 5:17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti yang lama sudah berlalu. Pemarah sudah berlalu. Pendendam sudah berlalu. Bermalas-malasan sudah berlalu. Haleluya. Saudaraku,
ayat C-nya dikatakan 2 Timotius 3:5 tadi, jauhilah mereka itu. Apa maksudnya? Ini bukan berarti benci orang itu. Paulus mengajarkan tidak mengikuti pola hidup mereka, tidak meniru kemunafikan mereka, tidak membiarkan pengaruh mereka merusak iman kita. Jangan berkata, dia pun begitu. Itu dia. Ini yang dimaksud Paulus, jauhilah mereka. Jangan ikuti hal-hal yang tidak benar. Amin, saudaraku. Mazmur 1:1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kau lihat dia hidupnya tidak benar, jangan berkata dia pun begitu. Itu jauhi sifatnya, jauhi perilakunya, jangan ikuti pola hidupnya. Dan 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Poin-poin ini adalah peringatan keras agar ibadah kita, pelayanan kita, kehidupan rohani kita tidak hanya rutinitas, tidak hanya formalitas belaka, tapi memiliki kuasa mengubah hidup kita dan karakter kita tiap-tiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadilah orang percaya yang hidup dalam kuasa Allah. Bagaimana hidup dalam kuasa Allah? Tinggal dalam Kristus. Yohanes 15:5 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan pribadi dengan Kristus adalah sumber kehidupan rohani kita. Kolose 3:16 kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 16. Tinggal dalam Kristus ya. Kolose 3:16, 1, 2, 3. Semua membaca. Masih jelas kan? 1, 2, 3. Sehingga kamu dengan segala hikmat sambil menyanyikan mazmur, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kayalah akan firman, amin. Sehingga kita dikatakan dengan segala hikmat. Orang tua dengan segala hikmat mengajar anak. Para leader dengan segala hikmat mengajar anggota life group. Haleluya. Menegur satu dengan yang lain. Bagaimana supaya kaya penyembahan? Baca mazmur. Kau nggak tahu aku seperti orang itu menyembah ya? Ya baca mazmur. Saya dulu mula-mula training dasar. Saya bingung, orang ini kok bisa lama menyembah ya? Apa aja dibilangin? Lalu saya diajari pemimpin saya dulu baca mazmur. Saya baca banyak-banyak mazmur. Begitulah Daud dulu waktu dia menggembalakan domba-domba ayahnya. Dia bermazmur. Dia banyak menyanyi. Dia tahu Tuhanlah gembalanya, seperti dia menggembalakan dombanya. Dia tidak biarkan domba-dombanya, kambing dombanya kelaparan. Dia bayangkan, beginilah Tuhan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Bagaimana supaya kita hidup dalam kuasa Allah, dipenuhi Roh Kudus? Efesus 5:18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus menghasilkan hidup yang taat, penuh kuasa, dan hidup kudus. Kalau nggak penuh Roh Kudus, nggak bisa hidup kudus, nggak bisa berkuasa. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Minta Roh Kudus. Lukas berkata,
Orang dunia ini saja, bapaknya preman, kalau anaknya minta permen, pasti dikasih permen. Apalagi Bapa di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Jadi jangan katakan, kok gak bisa aku penuh Roh Kudus, kok gak bisa aku hidup kudus. Minta. Apa saudaraku? Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta sampai dapat. Amin. Di kamarmu pun berdoa bisa minta, Roh Kudus tolong aku. Kok gak bisa aku mengampuni? Kok gak bisa aku bebas dari marah ini? Kok gak bisa aku bebas dari sakit hati ini? Kok malas sekali aku? Minta Roh Kudus. Amin. Haleluya. Merenungkan firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan firman ini, karena itulah kunci berhasil dan beruntung. Firman Tuhan memperbarui pikiran kita, membentuk karakter kita, dan menjadi pelaku firman tentunya. Dikatakan Lukas 6:46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ketaatan membuktikan iman sejati. Haleluya. Haleluya. Sedikit lagi penutup, masih sanggup? Sebuah ilustrasi hidup dalam kuasa Allah ini ya. Sebuah lampu, secantik apapun dia bentuknya, seindah apapun dia bentuknya, belhatnya mahal, desainnya mewah. Misalnya lampu kristal itu kan mewah nampaknya. Namun jika tidak terhubung dengan sumber listrik, maka ketika saklar dinyalakan, lampu itu tidak menyala. Demikian pula seseorang bisa memiliki semua atribut agama. Di rumahnya ada gambar Yesus dan murid-murid makan perjamuan kudus. Rata-rata orang Kristen kan? Ada salib, ada pelayanan, ada jabatan, bahkan pengetahuan teologi tinggi. Semua tafsiran bisa dia dapat. Tapi bila tidak terhubung dengan Kristus, dia tidak memiliki kuasa rohani. Yesus adalah sumber kehidupan itu. Terhubunglah dengan Dia, amin. Tanpa Dia, semua aktivitas rohani hanya menjadi bentuk liturgi tanpa kuasa. Ibadah kita hanya jadi bentuk liturgi tanpa terhubung dengan sorga. Saya bilang semalam sama anak-anak, badanmu bisa di sini, fisikmu nang hadir di sini, tapi hatimu nggak di sini, gak ada guna. Tapi lebih tidak berguna lagi, gak datang ke gereja. Karena ada orang mengambil negatifnya, kalau gitu gak usah datang ke gereja kan itu lebih parah lagi. Haleluya saudaraku. Sebagai penutup dan kesimpulan, kenapa diulang firman Tuhan ini sampai 3 kali? Supaya kita waspada zaman ini, amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar pada akhir zaman bukan hanya dosa yang terlihat jelas. Ya, dosa terlihat jelas, tahu kita berzina, mencuri, membunuh, kan itu kan? Tetapi yang lebih berbahaya lagi, kehidupan yang tampak saleh namun kosong dari kuasa Allah. Sakit sedikit udah kecewa, gak laris jualan udah kecewa, gak berhasil pelayanan udah kecewa. Itu dia ya, gak kenal Tuhannya. Tuhan memanggil gereja, saya dan saudara, untuk menjadi umat yang tidak hanya memiliki bentuk ibadah, tapi juga kehidupan yang diubahkan. Amin. Amin. Tidak hanya mengetahui firman, tapi juga melakukannya. Tidak
Tidak hanya bicara tentang Roh Kudus, tapi juga hidup dipimpin Roh Kudus. Tidak hanya aktif dalam kegiatan gereja, tapi harus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita ditantang untuk hidup berbeda dan menjaga kekudusan. Amin. Tujuan kami melayani saudara, kita baca ayat terakhir, Kolose 1:28. Kolose 1:28. Tujuan kami berdoa tiap hari untuk saudara. Kadang sampai berbuih mulut ini menyebut nama saudara. Tujuannya apa? Kolose 1:28. Kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3 ya. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini tujuannya. Karena hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tidak bercela kata firman. Ini tujuannya. Firman disampaikan, para leader mengajari saudara di live group, mengingatkan lagi firman Tuhan, berulang-ulang kata firman. Tujuannya ini, tiap-tiap orang menuntun kepada kesempurnaan Kristus. Bukan hanya sekedar menyenangkan telinga. Kalau mau menyenangkan telinga, dengar aja YouTube. Tapi YouTube tidak akan menggembalakanmu. Haleluya. YouTube tidak akan berdoa kepadamu sampai nangis. Tidak perlu jajan rohani. Haleluya. Buka aja hati terhadap setiap firman. Hidupmu pasti diberkati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan keras. Jangan sampai kita menjadi Kristen kosmetik. Apa itu? Sibuk dengan luaran, tapi menolak kuasa yang mengubahkan. Itu yang saya katakan tadi. Saya ulang lagi. Di tengah masa yang sukar, biarlah ibadah kita melahirkan karakter yang serupa dengan Kristus. Apa itu? Penuh kasih, rendah hati, taat, punya tekad. Hidup bukan untuk menyenangkan nafsu, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah sebagai terang yang nyata di akhir zaman ini. Berdirilah teguh, tetap setia sampai akhir, amin. Dan biarlah Roh Kudus memimpin langkah demi langkah sampai kita sempurna. Adakah saudara diberkati? Oh, pulang firman ini, ubah apa yang perlu diubah. Harus ada perubahan. Itulah kuasa ibadah. Kalau tadinya pendendam, mulailah lepas. Aku berkati sianu, aku berkati sianu, aku berkati sianu. Kalau tadinya suka berontak, suka membangkang, mulai rem. Kontrol emosi. Haleluya. Terutama anak-anak kami, anak-anak muda ini. Dengar orang tuamu bicara. Walau mungkin secara intelektual kau lebih pintar, tapi dia mengasihimu. Amin anak-anak muda. Doakan kalau orang tuamu belum bertobat sungguh-sungguh. Kami mengasihi saudara semua. Waspada kita di akhir zaman ini, amin. Lingkungan kita, jangan tiru hidup mereka. Engkau yang harus ditiru. Dia kasar, engkau lemah lembut, itu yang ditiru orang. Dia khawatir, engkau tetap percaya. Dia garang, engkau lemah lembut. Dia pendendam, engkau mengampuni. Haleluya.
Atau mungkin sesama pelayan, tapi hidupnya tidak lurus. Jangan tiru pola hidupnya. Yang ditiru Kristus yang sempurna. Amin. Supaya kita bisa menang, menjalani, melewati masa-masa sukar. Seperti 2 Timotius 3 ini. Memang harus datang masa sukar itu. Tapi sepanjang kita terhubung dengan Tuhan, firman jadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Orang lain belok, kita lurus. Orang lain bohong, kita jujur. Orang lain khawatir, kita percaya. Amin. Karena Tuhan baik. Dia gembala kita yang baik. Dia pasti pelihara kita. Sesukar apapun zaman, sesulit apapun cari uang, selalu Tuhan pelihara. Jangan andalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, kecewa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan dan firman-Nya, tadi kita nyanyikan, tak terbatas kuasanya, tak terbatas kasih-Nya. Tuhan punya 1000 cara untuk menolongmu. Haleluya. Ada satu lagu sebelum kita bangkit berdiri.